li ummati fi buhuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi harinya. Maka orang-orang yang sholat subuh berjamaah tepat waktu, dia seperti sholat sepanjang malam, dilindungi sampai sore dan malam hari, serta dia mendapatkan doa Rasul, Allahumma barik li ummati fi buhuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi harinya. Dia akan mendapatkan keberkahan sepanjang harinya. Kalau orang yang tidak sholat subuh atau terlambat subuhnya kayak mana? Sampai waktu terbit matahari dia masih tidur, karena semalam nonton Portugal LPS Jerman, jadi kesiangan. Sampai jam 6 dia belum, sampai terbit matahari kira-kira jam 6 masih belum bangun juga, belum sholat subuh juga. Maka kupingnya dikencingi setan, jadi WC setan kupingnya, karena dia belum sholat subuh sampai waktu terbit matahari. Kalau orang yang terlambat sholat subuhnya, salah satu ciri orang yang bermasalah yaitu subuhnya kesiangan. Jadi ciri orang bermasalah itu dia sulit bangun paginya, subuhnya kesiangan terus. Bahkan dibaliknya fitrah Allah. Apa fitrah Allah? Yang seharusnya siang mencari karunia Allah, bertebaran mencari karunia Allah, dan malam menjadi selimut, tempat istirahat. Tapi uang ini dibaliknya, pas dia siang dia tidur, tapi pas malam dia gentayangan. Uang dengar azan, as-salatu khairum minan naum, yang dari rumah bergerak ke masjid, tapi dia ini dari luar baru balik ke rumah, nyampe ke rumah tidur. Bangunlah sampai ke siang, sampai ke sore, bangun sore, malam gentayangan lagi, jalan lagi. Nah, itu ciri orang bermasalah. Salah satu cara menyelesaikan permasalahan orang bermasalah itu cek di sholat subuhnya. Makanya ibu-ibu kalau cari calon mantu, cari yang sholat subuhnya tepat waktu. Kalau cari mantu, cari sholat subuhnya yang tepat waktu. Jangan lihat cari begawinya. Karena pertanyaan ibu-ibu ini ternyata sama. Pertanyaan pertama kalau ketemu calon mantu, seluruh ibu-ibu sama. Apa pertanyaannya? Begawinya di mana? Pasti itu pertanyaannya. Sekarang diubah. Pas datang calon mantu, tanya, sholat subuh kau jam berapa? Sholat subuhnya jam berapa? Dan ada tak jadwal untuk bermajelisnya? Yang kami hormati ketua masjid, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, semoga kita yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tiba-tiba ada ibu yang idak ngamin ke. Semoga mendapat rahmat. Dia diem baik, idak dong ngamin ke. Ngapa bu idak ngamin ke? Aku sudah dapat rahmat katanya. Ternyata lakinya namanya Rahman. Maaf, yang ada nama Rahmat. Lah dapat dia rupanya Rahmat. Lakinya namanya Rahmat, Pak Rahmat rupanya. Pantas dia diem baik. Dan selalu kita ucapkan salam sayang, salam cinta kita kepada anak-anak muda, anak-anak kecil. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan marhaban ya thalaban ilmi. Selamat datang wahai para pemuda dalam bermajelis. Selamat datang wahai para pemuda penuntut ilmu. Salah satu sunnah Rasul, setiap dalam majelis Rasul mengucapkan marhaban ya thalaban ilmi. Selamat datang wahai para pemuda penuntut ilmu. Ngapa Rasul ini sangat menghargai kalau ada anak muda yang ikut dalam bermajelis? Kalau sudah dari kecil, dari muda dia bermajelis, sebagaimana firman Allah di dalam surat Hud ayat 114, innal hasana yushibas sayiat
Sesungguhnya kebaikan akan mengusir semua kejahatan. Kalau sedari kecilnya dia bermajelis, yang didengar wasam'a ayat-ayat Allah, wal absar yang dilihat itu ayat-ayat Allah, maka hatinya wal afidah itu hatinya baik. Yang didengar baik, yang dilihat baik, maka hatinya pun akan baik. Kalau dari kecil yang didengar, yang dilihat yang baik-baik terus, maka otaknya ini diinstal yang kebaikan. Tak katik celah lagi untuk melakukan kejahatan. Dari kecil dialah sudah dikasih kebaikan. Maka tak katik pikiran dia untuk melakukan kejahatan. Tema kita hari ini yaitu kita akan mengambil hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ibu-ibu masih ingat tak dulu waktu hamil, kalau anak laki-laki dibaca surat apa itu bu? Surat Yusuf. Pas ditanya ngapa dibaca surat Yusuf? Supaya gantengnya kayak Nabi Yusuf. Itu baik taunya. Padahal bahaya kalau gantengnya kayak Nabi Yusuf. Kaget tak mirip sama wong tuanya. Bapaknya kayak ini, emaknya kayak ini. Ngapa gantengnya anak kamu? Curiga jadi wong. Curiga dia jadi. Nah, kita akan pelajari ternyata bukan itu. Itu nomor yang kesekian. Di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah para orang tua itu takut meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah. Apa ini lemah? Ada 3 ciri. Para ulama menyimpulkan ada 3 ciri orang yang lemah. Yang pertama, dia tidak mampu melalui ujian kesulitan, permasalahan-permasalahan. Yang kedua, dia tidak mampu mengatasi ujian syahwat. Yang ketiga, dia tidak mampu mengatasi ujian amarah. Nah, 3 ujian inilah yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam. Dia mampu melewati 3 ujian ini. Sehingga Nabi Yusuf, kisahnya Nabi Yusuf itu menjadi kisah yang terbaik. Kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran itu menjadi kisah yang terbaik. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Yusuf, surat ke-12 ayat ke-3. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Apa kata Allah di situ? Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang terbaik di dalam Al-Qur'an, yaitu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ngapa ini kisah yang terbaik? Kalau kita perhatikan Al-Quran, kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, kisah Nabi Yusuf ini dibahas dalam satu surat, yaitu surat Yusuf. Mulai dari Yusuf kecil, remaja, dewasa, itu dalam satu surat Yusuf, tak kata di surat yang lain. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau Nabi Isa itu dibahas di satu surat, belum selesai di satu surat, pindah ke surat yang lain. Nabi Musa sama, dibahas di dalam satu surat, belum selesai di satu surat, pindah ke surat yang lain. Tapi kalau Nabi Yusuf itu berbeda. Dari Yusuf kecil sampai remaja dan dia dewasa itu dibahas dalam satu surat, yaitu surat Yusuf. Tak kata kita temui lagi di surat yang lain. Selesai langsung cerita Nabi Yusuf, cukup satu surat, yaitu surat Yusuf. 3 ujian inilah yang akan kita bahas supaya kita pribadi
dan anak-anak kita mampu mengatasi 3 ujian ini. Yang pertama yaitu ujian kesulitan, masalah, permasalahan. Apa permasalahannya Nabi Yusuf? Yang pertama, Nabi Yusuf di umur 7 tahun dia pengen dibunuh oleh kakak-kakaknya dengan cara memasukkan ke dalam sumur. Ngapa kakaknya pengen bunuh Nabi Yusuf? Karena kakaknya ini merasa bapaknya tidak adil. Bapaknya pilih kasih, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub, bapak ini kata kakak-kakaknya ini cuman sayangnya sama Nabi Yusuf be. Kayak mana kalau kita bunuh Nabi Yusuf ini. Padahal seorang nabi, yaitu Nabi Yakub, itu mustahil dia tidak adil. Tapi anaknya ini merasa tidak adil. Seorang nabi pasti itu adil. Nabi Yakub ini istrinya ada 4. Dia poligami. Istrinya ada 4. Jadi kakak-kakaknya ini saudara kandung yang lain emak, lain ibu. Istrinya 4. Kenapa kakaknya ini merasa tidak adil? Supaya kita berpikiran positif terhadap Nabi. Sedikit kita bahas bahwa Nabi Yakub ini pertama dia menikah melihat anak dari pamannya, yaitu Rohil. Rohil ini cikal bakalnya ibu dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dia melihat Rohil, dia ngomong sama bapaknya si Rohil, aku nak menikah. Apa syaratnya? Dikasih syarat oleh calon mertuanya ini, kalau kau nak nikahi anak aku, syaratnya maharnya 7 tahun dulu begawe dengan aku. 7 tahun. Nabi Yakub ngikutlah 7 tahun begawe dengan calon mertuanya tadi. Setelah 7 tahun dia ngomong, paman, aku sudah 7 tahun begawe, sekarang aku nak nikah. Dengan siapa kau nak nikah? Dengan Rohil lah, anak kau. Ternyata Rohil ini ada ayunya yang bernama Lia. Syariat dulu tak boleh ngelangkahi. Kalau ayunya belum nikah, tak boleh adiknya itu ngelangkahi. Kau harus nikahi dulu ayunya itu Liha. Kalau dia sudah hamil punya anak, baru kau nikahi lagi, itu Rohil adiknya. Syariat dulu masih boleh nikahi 2 beradik. Sekarang haram, tak boleh. Dulu masih boleh. Maka Yakub dia nikahi Lia. Setelah itu Lia hamil, melahirkan. Dia ngomong lagi, Lia sudah hamil, sudah melahirkan, sekarang aku nak melamar Rohil. Nak melamar Rohil, kata yang mertuanya tadi, ada maharnya lagi. Apa maharnya? Ikut lagi 7 tahun begawi. Jadi dia Yakub ini nak ngelamar calon ibunya Yusuf 15 tahun dulu nunggu. Ikutinya lagi 7 tahun, selesai 7 tahun baru dia lamar Rohil, ibu dari Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah dia melamar Rohil, Rohil ini lama punya anaknya. Karena zaman dulu ibu, kalau wanita yang tidak punya anak zaman dulu itu aib, malu dia. Karena Rohil ini malu, akhirnya dipersilakanlah suaminya Nabi Yakub tadi, kita ini lama tidak punya anak, silakan nikahi lagi pembantu kita. Jadi Yakub disuruh bininya nikahi pembantu. Maka Yakub menikahi pembantu dari Rohil. Maka sejarah majikan nikah dengan pembantu itu sudah ada sejak dulu. Sejarah majikan nikah dengan pembantu itu sudah ada sejak zaman para nabi. Jadi wajar kalau ibu-ibu curiga dengan pembantunya. Apalagi pembantunya umur 25 tahun, tinggi 170 cm, hafal Quran, hafal hadis.
Ini curiga terus, wajar karena zaman dahulu sudah terjadi majikan nikah dengan pembantu. Melihat kejadian ini, istri pertama Nabi Yakub yaitu Lia, dia cemburu. Apa cemburunya? Kalau adik aku Rohil bisa ngasih pembantu, aku juga bisa, katanya. Kau Yakub, suamiku, nikahi juga pembantu kita, yaitu yang bernama Zulfa. Jadi Yakub nikah dengan 2 majikan dan 2 pembantu. Pembantu dari istri pertama dan pembantu dari istri kedua, karena Rohil lama mendapatkan anak. Setelah itu nikah 4 barulah dia mendapatkan anak. Lahirlah Nabi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf lahir Benyamin. Pada saat lahir Benyamin, ibunya Rohil itu meninggal. Benyamin masih kecil, Yusuf kurang lebih masih 2 tahun. Yakub bingung, anak 2 masih kecil-kecil. Akhirnya Nabi Yusuf ini dititipkanlah ke bibinya. Titip, aku nak ngasuh Benyamin. Yusuf ini nitip sama bibinya. Perjanjian pertama nitipnya 6 bulan. Setelah 6 bulan diembek oleh Nabi Yakub. Ternyata bibinya ini senang dengan Nabi Yusuf. Dia senang ngasuh dengan Yusuf kecil. Akhirnya dibuatlah satu drama, yaitu bibinya memasukkan gelang bibinya dimasuk ke jubahnya Nabi Yusuf kecil. Dimasuk ke jubah Nabi Yusuf. Pas nak diembek Yusuf kecil, kata bibinya kaget, gelang aku ni hilang. Coba periksa dulu Yusuf ni, jangan-jangan maling dia ni. Pada saat diperiksa ternyata ada gelang bibinya. Syariat zaman dulu siapa yang maling itu ditahan selama 2 tahun. Akhirnya 2 tahun Yusuf diasuh lagi oleh bibinya. 2 tahun 6 bulan Yakub terpisah dengan Yusuf kecil. Selesai 2 tahun diembeklah Yusuf. Baru Yakub ini selalu mainnya sama Nabi Yusuf, dipeluknya, diciumnya, disayanginya, karena sudah lama terpisah dan ibunya juga sudah meninggal. Jadi hal ini wajar, bukan pilih kasih. Sementara kakak-kakaknya tadi ibunya masih ada dan tidak terpisah dengan bapaknya. Nah, melihat kejadian inilah kakak-kakaknya ini cemburu. Ngapa bapak itu nak sama Yusuf terus, mainnya sama Yusuf, dia nak sama Yusuf terus. Kayak mana kalau kita bunuh Yusuf ini? Yang pertama, ujian pertama masuk ke dalam sumur. Diriwayatkan bertahan selama 3 hari, tidak makan, tidak minum. Setelah itu ada orang yang pengen ngambil air dalam sumur, terangkatlah Nabi Yusuf. Pertama masuk dalam sumur, setelah ditemukan dia menjadi budak. Yusuf kecil, kurang lebih di umur 7 atau 8 tahun, dia jadi budak atau pembantu. Budak zaman dulu, pembantu zaman dulu itu dak kata ikatan gaji. Jadi terserah majikannya nak digaji 1.000, 2.000, tidak digaji, itu wajib dia tetap begawe. Dulu belum ada Komnas HAM, jadi tak bisa dia ngadu. Belum ada Komnas HAM, tak bisa dia ngadu. Tak bergaji, begawe. Yang kedua, tak kata ikatan waktu. Apa ikatan waktu? Nak jam 1 malam, jam 2, jam 3 malam, kalau majikannya pengen dia begawe, dia wajib bangun, dia begawe. Itu yang dialami Yusuf kecil, kurang lebih di umur 7 atau 8 tahun. 7, 8 atau 9 tahun. Masuk sumur, jadi budak. Setelah itu masuk penjara. Tapi hebatnya Nabi Yusuf, dari banyak permasalahan, kesulitan, Nabi Yusuf tidak pernah frustasi. Tidak pernah kita dengar cerita Nabi Yusuf frustasi, apalagi depresi, atau Nabi Yusuf pengen bunuh diri. Dia tidak. Tetap dia kuat, tetap dia mampu mengatasi kesulitan. Apa rahasianya?
Yang pertama bahwa di dalam tubuh manusia ini ada 3 unsur. Yang pertama akal, yang kedua fisik atau jasad, yang ketiga ruh. Yang pertama akal. Anak-anak kita isi nutrisi akal. Dia sekolah, dia diskusi berkelompok, itu untuk nutrisi akal. Supaya dia pintar, cerdas, itu untuk akal. Yang kedua jasad atau fisik. Apa nutrisinya? Makanan yang bergizi, minuman yang menyehatkan, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, itu nutrisi fisik, jasad. Yang ketiga adanya ruh. Inilah yang kadang sering kita lupa, nutrisi ruh. Apa ini nutrisi ruh? Yaitu dia adanya jadwal bermajelis, ilmu-ilmu agama. Itu untuk ruhnya, supaya ruhnya ini kuat. Kalau dia tidak kata jadwal majelis, tidak pernah meningkatkan ilmu agama, ruhnya ini lemah. Apa dampaknya ruh lemah? Pada saat ada masalah dia frustasi, dia depresi atau bunuh diri. Padahal dia pintar, badannya berotot, badannya kuat, tapi begitu ada masalah dia stres. Beberapa tahun yang lalu di daerah Jawa ada kakak adik lompat dari gedung lantai 12. Lompat dia. Ngapa masalahnya? Karena stres, dikejar-kejar debt collector. Ruhnya lemah, stres dia. Ada lagi beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah di Sumsel inilah. Dia pintar, badannya kuat, berotot, tapi nembak dewek ke otaknya, kepalanya. Nembak dewek, bunuh diri. Ngapa dia bunuh diri? Karena pacarnya kawin duluan. Karena pacarnya kawin duluan, stres. Apa permasalahan ini? Karena dak kate jadwal bermajelis. Pas dia bermajelis, kalau iseng-iseng kalau kate gawe kaget lah nunggu ustadz dari Jakarta baru kita dengar ceramah. Begitu ada Covid, tidak datang ustadz dari Jakarta. Tidak dengar dia ceramah, ruhnya lemah. Ternyata Nabi Yusuf walaupun kecil, tapi ruhnya ini kuat. Kalau kita kembali ke sejarah, dulu seorang Jenderal Sudirman, bahwa diriwayatkan Jenderal Sudirman ini penyakitan, bahkan ditandu. Tapi penjajah-penjajah takut kalau dengar nama Jenderal Sudirman. Ada lagi di Palestina yang bernama Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin ini dibawa kemana-mana pakai kursi roda, tidak bisa berjalan, tidak bisa menggerak ke tangannya. Cuman bisa menggerak ke bibirnya, cuman ngomong dia bisa. Kemana-mana dibawa pakai kursi roda. Tapi orang-orang Israel pada saat mendengar nama Syekh Ahmad Yasin ini ketakutan galau. Ngapa ini terjadi? Karena ruhnya ini kuat. Ruhnya ini kuat, sekali ngomong itu menggetarkan. Maka penjajah-penjajah zaman dulu, dia tidak takut dengan uang yang berotot, yang badannya besar, tapi ruhnya lemah. Penjajah-penjajah orang-orang Yahudi itu takut kepada anak-anak kecil yang kurus, yang pada saat siang dia kelaparan karena puasa dan mengucapkan takbir, langsung Allahu Akbar. Itulah yang membuat takut penjajah. Itulah yang membuat gentar orang-orang Yahudi. Dia takut. Dia melihat orang-orang yang subuhnya berjamaah. Nah itu dia takut. Dia tidak takut ngelihat yang Jumatnya berjamaah atau Idul Fitri, Idul Adhanya berjamaah. Walaupun rame dia tidak takut. Apa katanya? Pas sholat Idul Fitri, Idul Adha, berkumpul umat Islam. Apa kata orang-orang Yahudi? Paling uang Islam itu habis tuh buat sampah. Paling buat sampah setelah sholat Idul Fitri itu. Lihat BKG.
banyak sampah. Tidak takut dia. Hari kita suci pertama, Idul Fitri pertama, kita suci fitrah. Hari itu juga kita melakukan dosa. Sampah di mana-mana. Nah, makanya kata Rasul, suatu hari umat Islam ini seperti buih di lautan, banyak tapi tidak ditakutkan. Dia kita banyak Islam, tapi orang-orang Yahudi itu tidak takut dengan Islam karena kita lemah. Yang mana tidak lemah? Subuh kesiangan. Subuh jam 6. Ngomong anak muda badan kuat, subuh jam 6. Itu pun kalau dibanguni. Tidak dibanguni, tidak subuh dia. Tidak dibanguni jam 8 baru subuh. Itu bukan subuh, itu duha pakai kunut. Salat duha tapi dia pakai kunut. Subuh di rumah uang tua kami di Permata Biru, di sebelah itu ada uang Cina Kristen. Tapi setiap sholat subuh terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan subuh dia bangun. Kadang nyuci mobil, kadang olahraga, bersih-bersih jalan, rumahnya, dia sudah bangun. Padahal dak kate kewajiban uang ini untuk ibadah, kewajiban subuhnya dak kate ibadah. Tapi dia tetap bangun. Kita lah sudah dikasih kewajiban, masih kesiangan. Lah sudah kasih kewajiban sholat subuh, masih kesiangan. Kalau ngomongnya kita bela Palestina, subuh jam 6. Ngomong bela Palestina, tapi subuh jam 6. Tidak usah banyak-banyak, tidak usah jauh-jauh lah. Subuh dulu dibenari. Itu menguatkan ruh jiwa ini supaya dia kuat. Pas ada masalah, nak corona, nak ida, nak usaha bangkrut, nak kena pecat, dia tetap kuat ruhnya ini, tenang dia. Tidak ada gelisah, tidak ada takut, tidak khawatir karena ruhnya kuat. Inilah yang pertama yang dialami Nabi Yusuf. Dia mampu mengatasi berbagai kesulitan. Makanya semoga anak-anak kita ini pada saat banyak masalah dia tetap tenang. Pada saat banyak-banyak kesulitan dia mampu mengatasinya karena ruhnya ini kuat. Kita harus kasih dia ilmu-ilmu agama. Jangan cuma ilmu secara pengetahuan umum, tapi ilmu-ilmu agama juga harus kita kasih. Yang pertama, ujian kesulitan. Amalannya yaitu ruh, ilmu-ilmu agama. Mampu mengatasi ujian kesulitan kalau ruhnya kuat. Yang kedua, ujian syahwat. Lepas dari ujian kesulitan, dapat lagi ujian Nabi Yusuf. Apa ujiannya? Pada saat dia begawe di tempat seorang Al-Aziz, raja. Raja ini ada istrinya. Istrinya yang cantik, yang bernama Zulaiha. Zulaiha ini bukan nama asli, samaran. Bahwa di dalam Al-Quran ada Zulaiha, itu nama samaran. Ada Fir'aun, Qarun, Abu Lahab, itu semua namanya samaran, bukan nama asli. Kalau di dalam Quran namanya cuma nama samaran, bukan nama asli, itu pertanda akan ada uang seperti ini sampai hari kiamat. Akan ada uang seperti Zulaiha, seperti Fir'aun, seperti Qarun, seperti Abu Lahab, itu akan ada sampai hari kiamat sifatnya. Kalau namanya di dalam Al-Quran ada nama dan disebutkan binnya atau bintinya, itu tidak akan terjadi lagi, hanya uang itu yang mengalami. Siapa contohnya? Yaitu Maryam binti Imran. Jelas di dalam Al-Quran, Maryam binti Imran. Apa yang dialami Maryam? Yaitu dia hamil tanpa disentuh. Cuman Maryam yang bisa mengalami itu. Jadi tidak bisa uang yang lain. Setelah itu yang mengalami, dia bisa melahirkan tanpa disentuh. Kalau dia melahirkan dak kate suaminya, bisa. Bukan disentuh. Bisa dia melahirkan dak kate lakinya.
Ngapa kau hamil? Mana laki kau? Aku nih kayak Maryam. Kayak Maryam pula ngaku. Ngaku kayak Maryam. Maryam itu bukan tak kata suami, tapi tak pernah disentuh. Cuman Maryam yang ngalami itu. Yusuf ujian kesulitan syahwat, ujian syahwat. Apa ujiannya? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Pada saat Nabi Yusuf dalam satu kamar ada Zulaiha, walaqad hammat bihi, dia menggoda Yusuf. Wa hamma biha, dia pengen Nabi Yusuf, yaitu dia ngajak berzina dengan Nabi Yusuf. Ternyata Nabi Yusuf ini dijelaskan di dalam surat Yusuf ayat ke-24, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Perempuan itu berkehendak kepada Nabi Yusuf. Apakah Nabi Yusuf diam baik? Dia kehendak, Nabi Yusuf diam. Ternyata Al-Quran berkata Yusuf pun berkehendak kepadanya. Ternyata Nabi Yusuf ini normal. Diuji, digoda oleh seorang wanita yang kaya, punya kuasa, cantik, nafsunya naik, syahwatnya naik juga, Pak. Apa hikmah dalam ayat ini? Kalau seorang nabi bisa tergoda oleh wanita cantik, apalagi cuma seorang ustaz. Nabi bisa tergoda, apalagi ustaz, apalagi guru, apalagi kepala sekolah. Apalagi anak-anak muda. Aku nih hafal Quran tiap hari, aku nih tenang baik pokoknya. Jangan macam-macam untuk urusan syahwat. Nabi baik bisa tergoda. Seorang nabi baik dia bisa tergoda. Karena dia nabi, maka diberi petunjuk. Dia dapat petunjuk. Nah, petunjuk inilah yang bisa kita tiru supaya suatu saat anak-anak kita dia mendapatkan ujian syahwat, bukan cuma seorang wanita, tapi ujian syahwat yang bernama narkoba, ujian syahwat yang bernama LGBT, jaringan-jaringan yang dilarang Islam, bertentangan dengan Islam. Kalau Yusuf ujian syahwatnya secara langsung, mungkin juga ujian syahwatnya secara tidak langsung kalau zaman sekarang. Apa tidak langsung? Situs-situs porno yang bertentangan dengan Islam itu ujian syahwat. Apa petunjuknya? Maka diriwayatkan Nabi Yusuf dia melihat wajah ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Tiba-tiba wajah Nabi Yakub ini keluar di dinding kamar. Sambari berucap, menggigit kedua jarinya dan berucap, wahai Yusuf, kenapa engkau lakukan pekerjaan orang-orang bodoh? Padahal engkau nabi dan keturunan para nabi. Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Nah, kenapa di situ yang keluar wajah ayah bukan wajah ibunya? Maka di dalam Al-Quran percakapan orang tua dengan anak ada 17 kali. Dialog wong tua dengan anak di dalam Al-Quran itu ada 17 kali. 14 kali ayah dengan anak, 2 kali ibu dengan anak, 1 kali ayah ibu dan anak. Perbandingan 14 kali ayah dengan anak, 2 kalinya ibu dengan anak. Masih banyak dialog si ayah dengan anaknya dibanding ibu dengan anaknya. Apa ini maknanya? Seorang ayah yang dekat dengan anak, ikatan hatinya kuat, itu mampu menjadi benteng dari perbuatan-perbuatan maksiat. Pada saat si bapak berpesan, nah pesan bapak inilah dijadikan acuan. Pas bapaknya dia berpesan, awas, lagi kalau di luar jangan kau narkoba, jangan kau ngerokok, awas kau ngerokok. Dia berpesan di rumah. Nah pas di luar dia ingat pesan bapaknya. Pas ada yang nawarin ngerokok, kata papa tak boleh. Kata papa tak boleh. Ada yang nawarin narkoba, kata papa itu tak boleh.
Nah kalau ada yang kita dengar anak-anak kata papa, kata ayah, kata abi, kata papa, nah itulah anak yang ikatan hati dengan bapaknya itu kuat. Mampu menjadi benteng dari perbuatan maksiat. Dia jadikan anak laki-laki yang dekat dengan ayah itu mampu menjadi benteng perbuatan maksiat. Sementara ayah kalau ikatan hatinya kuat dengan anak wanita, itu mampu dijadikan panduan dalam mencari jodoh. Siapa contohnya? Yaitu Fatimah. Fatimah sebelum dilamar Ali, Sayyidina Abu Bakar ngelamar, pengen nikah dengan Fatimah. Abu Bakar yang kaya, dia beriman bertakwa, tidak diragukan lagi, tapi ditolak oleh Fatimah. Setelah itu mundur Abu Bakar, Sayyidina Umar. Umar ngelamar Fatimah. Ternyata ditolak. Umar kaya, bertakwa, tidak diragukan keimanan, tapi ditolak oleh Fatimah. Yang ketiga baru Sayyidina Ali. Ali ngelamar Fatimah. Ali ini dia keimanannya tidak diragukan, tapi Ali ini miskin. Yang tadi soleh kaya, yang ini soleh miskin. Ibu-ibu ada calon mantu yang soleh kaya sama soleh miskin, pilih yang mana lah kira-kira Bu? Soleh kayo, normal. Pasti yang soleh kayo. Solehnya sama, keimanannya sama, lemak lang kayo wae, ngapoi ini miskin. Tapi ternyata Fatimah tidak. Dia milih yang soleh miskin, yaitu Sayyidina Ali. Ngapa dia milih Ali? Karena Sayyidina Ali itu mirip dengan bapaknya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara ngomongnya, perawakannya, sifatnya itu sama. Kata Fatimah, ini cak bapak aku nian, nah ini be. Ini mirip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia jadi ke panduan. Engkau anak wanita yang dekat dengan bapak itu ngapa nah nikah pula bapak ni pengen ya nak gendong cucung. Ay, dak katik kayak papa. Aku tuh pokoknya cak papa nian lah, dak galak yang lain. Nah, dia milihnya kayak bapaknya. Kalau jauh ikatan hati yang bapaknya cuek dengan anak wanitanya, dengan anak wanita dia cuek, dak peduli, siap-siap mendapatkan calon mantu yang menyesakkan dada. Woi, dapat mantu. Dulu cak baik nian, pas lah jadi ketipu aku nih umurnya, tertipu. Karena dak kate panduan, si anak ini dak tahu yang kayak mana jodoh nih. Jadi mana yang cepat, mana yang datang ya sudahlah, ini baik. Apalagi naik Alphard pula kan. Nah ini baik, tahu-tahu 3 bulan tarik leasing rupanya. Lalu udah nikah, mana Alphard kau tarik leasing mak. Karena dak kate panduan. Maka ikatan hati seorang ayah dengan anak laki-laki itu mampu menjadi benteng dari perbuatan maksiat. Sementara ikatan hati kedekatan ayah dengan anak wanita itu dijadikan panduan mencari jodoh. Dia kayak bapaknya, dia kayak bapaknya, dia kayak bapaknya. Dikit-dikit nyebut bapaknya, dikit-dikit nyebut bapaknya. Karena kuat ikatan hatinya. Kalau ikatan hati ini sudah kuat, anak nak di mana bae tenang. Ibu tenang, nak jauh di mana bae dia tenang. Setiap permasalahan dia ngadu ke wong tuanya. Setiap ada apa-apa dia curhatnya ke wong tuanya. Karena ikatan hatinya kuat. Ujian yang kedua yaitu ujian syahwat. Solusinya yaitu kedekatan orang tua dengan anak. Maka anak-anak yang bermasalah itu biasanya jauh dari wong tuanya. Anak-anak yang narkoba, LGBT, masuk jaringan yang dilarang Islam, tanya wae bapak kau mana? Pasti bapaknya tak peduli. Bisa jadi secara fisik ada, tapi dia tak peduli dengan anaknya. Dia tak tahu anaknya kelas berapa, tak tahu. Lah ngajinya bisa apa belum, tak tahu. Solat pun tak tahu. Siapa nama kawan dekat anaknya, tidak tahu juga. Dia cuek, dia tak peduli. Nah itulah
orang-orang Yahudi, orang-orang jahat masuk ke situ karena jauh dari uang tuanya. Yang ketiga ujian amarah. Nabi Yusuf lewat ujian kesulitan, lewat ujian syahwat, setelah itu ujian amarah. Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara negara, merawat perbendaharaan negara. Pada saat diangkat menjadi bendahara negara, kakak-kakaknya tadi datang bukan minta maaf, tapi dia datang minta tolong. Wahai raja, negeri kami kemiskinan, negeri kami kekurangan, boleh tak kami minta bahan baku untuk makan sehari-hari kami? Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu gara-gara uang ini bisnis bangkrut, dalam keadaan sulit, masuk sumur, bahkan gara-gara dia yang fitnah masuk penjara, keluar penjara bangun bisnis, naik bisnis ini, jadi sukses bisnis ini, yang uang tadi datang, Pak. Yang uang tadi datang. Apa dia datang? Payo Pak, minta begawi, aku ni susah. Payo Pak, minta tolong dulu. Payo Bu, minta dulu. Kalau kita dalam keadaan kayak ini, kaget dulu. Kau dah ingat 15 tahun yang lalu, mulai Pak. Kau dah ingat 10 tahun yang lalu, kau rasa ke dulu apa yang aku rasa ke dulu. Balas dendam. Tapi Nabi Yusuf, kakak-kakaknya yang pengen bunuh Nabi Yusuf, apa kata Nabi Yusuf? Hari ini tidak ada cacian, hari ini tidak ada caci maki, tidak ada cercaan. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosamu. Diampuni, minta didoai pula oleh Nabi Yusuf. Uang yang buat kita tadi masalah, uang yang buat kita tadi susah, didoai oleh Nabi Yusuf. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosamu. Apa ini resepnya, amalannya, sehingga Nabi Yusuf ini mampu menahan amarahnya, emosinya. Allazina yunfiquna bis-sarai wad-dara. Infakkan hartamu dalam keadaan lapang dan sempit. Wal kazimina ghaiza wal afina 'anin nas. Niscaya engkau akan mampu menahan amarah. Amalannya supaya mampu mengusir emosi, amarah, ibu-ibu, infakkan harta, sedekahkan harta dalam keadaan lapang dan sempit. Lapang sedekah, sempit sedekah, susah sedekah, senang sedekah, kaya sedekah, miskin tetap sedekah, sehat sedekah, sakit tetap sedekah. Balasannya mampu menahan amarah. Balasan di dunia mampu menahan amarah. Ternyata sedekah ini bukan cuma di dunia, di dalam azab kubur pun orang-orang yang sudah meninggal itu dia minta balik lagi ke dunia. Ya Allah, balik ke lagi aku. Nak ngapui baliknya? As-saddaqah, aku nak sedekah. Dia balik ke dunia bukan nak haji, bukan nak umrah, bukan nak solat, tapi dia nak sedekah. Di dunia dapat balasan, di kubur dapat balasan. Ternyata sedekah ini balasannya di dunia dan juga di kubur. Dan setan tidak tinggal diam. Ternyata setan ini tahu yang bisa menyelamatkan manusia ini sedekah. Maka setan menguji, menggoda. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan menguji dengan faqra. Apa itu faqra? Asal kata dari faqr atau fakir. Apa ini fakir? Merasa kurang. Setan menguji manusia dengan merasa kurang. Pas kita nak sedekah, besok nak bayar anak cak mano besok nak makan cak mano, besok nak bayar angsuran cak mano. Nah, setan masuk dari situ, merasa kurang. Cak mano besok nak bayar listrik cak mano, besok nak ini, dah ada salah sedekah bela. Itu setan masuk, dia menakut-nakuti kemiskinan.
Menakut-nakuti, merasa kurang. Setelah itu yang pertama, asyaitanu ya'idukumul faqra. Asyaitanu ya'idukumul faqra, menakuti dengan kemiskinan, dan juga setan menyuruh berbuat keburukan, berbuat kejahatan. Setelah takut, memuncak ketakutan ini, baru setan nyuruh berbuat kejahatan. Supaya kau bisa bayar sekolah, korupsilah. Supaya kau bisa bangun rumah, malinglah, korupsilah, tipulah sana, tipulah sini. Ternyata setan menguji manusia ini, dia berpola. Ternyata setan ini mungkin ada juga pelatihannya, dikumpul ke para setan oleh bosnya. Bosnya ini iblis. Wahai setan-setan, kalau kau nak goda manusia, ini caranya. Langkah pertama, takut-takuti dulu manusia ini. Takut-takuti dengan kemiskinan. Buat dia was-was. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Buat dia was-was. Sudah was-was, penuh dengan ketakutan, baru masuk ke suruh dia berbuat jahat. Tahun depan kan pensiun, habis 2 periode ini. Cak manalah anak masih sekolah, supaya bisa anak kau sekolah, setan masuk. Bangunlah itu bedeng, bangunlah kosan, duitnya korupsi baik. Tapi haram, sedekah ke baik sebagian. Nah, itu setan. Tapi haram, habis itu naik haji kau, umroh, sudah suci lah itu. Itu setan. Ketakutan, memuncak ketakutan, baru setan nyuruh kejahatan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Siapa setan ini? Minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Setan ini dari bangsa jin dan manusia. Yang tak kelihatan jin, yang kelihatan manusia. Berarti ada kaget manusia yang ngalang-ngalangi kita bersedekah. Bapak-bapak nak bawa duit dari rumah, bu minta duit dulu. Nak untuk apa? Nak nyumbang masjid Al-Hakim itu, nak caknya masih kurang. Apa kata ibunya? Ay, tak usahlah, banyak juga wong yang nyumbang. Berarti ini bininya setan. Banyak nyumbang, bininya setan. Balik sama baik ibu-ibu ngejuk makanan, ada pengajian. Kemana mah bawa makanan? Itu nak ada pengajian di masjid. Apa kata lakinya? Ay, tak usah lah, banyak itu tuh makanan. Lemak kita makan sini. Berarti lakinya bu setan berbentuk manusia. Si anak nak sedekah, ay mama itu aku dapat THR get, nak aku sedekah. Kau tak usahlah nak sedekah untuk kau jajan baik. Berarti uang tuanya setan. Uang tua nak ngenjuk sedekah, anaknya yang ngalangi. Berarti anaknya setan. Itulah yang dinamo anak setan. Ngalang-ngalangi uang berbuat kebaikan. Itu baru kita dapat, inilah yang dimaksud anak setan. Karena di zaman sekarang Pak, kadangkala ibu ini gara-gara lain channel TV wae diomongi anak setan. Ibu nak nonton dangdut, anaknya nak nonton Upin Ipin. Dasar anak setan kowe. Lain program channel TV diomongi anak setan. Gara-gara anaknya ngilangi Tupperware emaknya diomongi anak setan. Mana Tupperware mama? Hilang mak. Dasar kau ya anak setan nian kau ini. Mama saro-saro arisan dapat Tupperware ini. Nah sebenarnya yang dimaksud anak setan itu si anak ngalang-ngalangi untuk berbuat kebaikan, untuk sedekah. Ternyata setan ini ada 2 dia caranya. Baru kita dapat. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setelah faqra, merasa manusia itu kurang. Jadi uang yang miskin di sini di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 itu 268, miskinnya bukan miskin harta, tapi jiwanya ini miskin, merasa kurang. Ada uang yang sudah banyak hartanya, rumahnya besar, mobilnya besar, tanahnya besar, bininya besar juga. Tapi merasa kurang.
Masih kurang korupsi ini, mbak ini masih kurang. Nah, itu miskin jiwanya, mentalnya miskin. Tapi kalau di sini jemaah Masjid Al-Hakim ini uang yang sederhana tapi mentalnya kaya. Mentalnya kaya. Apa mental kaya itu, Ibu? Mental kaya itu mental yang kalau nolong uang dikasih mbak, tak dikasih jangan minta-minta. Baru nolong sedikit, mana ceritanya ini? Capek aku nih. Alah, baru sedikit juga. Minta-minta. Itu mental uang kaya dikasih, mbak tidak dikasih, belum rezeki berarti sudah. Mental kaya itu dia tidak minta-minta, termasuk kalau ada dulur keluarga ibu yang haji, yang umroh. Biasa pergi keluar kota, haji umroh, apa ibu ucap ke? Jangan lupa oleh-oleh. Nah, itu minta-minta. Jangan lupa nih, oleh-oleh kau tuh umroh, aku tuh nak ceret kuning dari kau nian. Ibu ini minta-minta malu-malu ke Islam, baik. Di sini banyak ceret kuning, cak iya nih, aku nak dari sana nian. Itu minta-minta, itu mentalnya miskin masih. Mentalnya dia masih miskin. Dikasih mbak tidak dikasih, ya sudah, jangan meminta-minta. Walaupun kita sederhana, tapi mental kita kaya, tidak ada. Pas ada saudara umroh, haji pergi, kita doai semoga selamat, semoga berkah, semoga dilindungi Allah. Sudah, tidak usah minta-minta. Dan apalagi mental-mental kaya itu, adik-adik, mental kaya itu dia tidak pernah nyebut ke kata mahal. Berapa jilbab? 300.000. Alangkah mahalnya. Nah, berarti miskin wong itu. Tak pernah dia nyebut ke kata mahal. Itu mental wong kaya. Berapa jilbab? 300.000. Oh, ya sudah. Dalam hatinya berdoa. Walaupun pas situ katik duitnya, dia berdoa, ya Allah, suatu saat aku pengen beli jilbab itu. Sudah. Kau pergi umrah berapa umrah sekarang? 30 juta. Oh, ya lang kemalnya. Oi. Tak bisa gitu. Makan lagi susah ini. Itu mental miskin. Itu mentalnya mental miskin. Karena otaknya itu ke harta, otaknya itu ke duit. Kalau tak katik duit tak bisa, kalau katik duit tak bisa. Tapi orang-orang bermental kaya itu otaknya itu hablum minallah, selalu ke Allah. Kalau dia bisa ngapa aku tidak. Selalu ke Allah. Begitu ada berapa umroh 30 juta, ya Allah semoga aku bisa, amin. Sudah, itu dia selalu doanya ke Allah, doanya ke Allah, doanya ke Allah. Dan orang-orang yang bermental kaya ini, dia paham bahwa Allah ini selalu memberi sinyal-sinyal. Apa sinyal-sinyalnya? Tak kata yang kebetulan. Kalau hari ini dia begawe di rumah sakit, walaupun dia office boy, karyawan paling rendah, berarti ini ada sinyal suatu saat dia bisa bangun rumah sakit. Kalau dia sekarang begawe di hotel, walaupun dia office boy yang paling rendah, berarti Allah sudah kasih sinyal suatu saat dia bisa bangun hotel. Kalau dia sekarang kuliah, berarti Allah sudah kasih sinyal suatu saat kau bisa bangun kuliah. Allah kasih sinyal-sinyal. Tak kata yang tidak kebetulan, tak kata yang kebetulan. Kalau kita selalu berdoanya sama Allah. Anak kuliah, dia pengen bangun kuliah, selama 4 tahun dia kuliah, setiap datang dia berdoa, ya Allah suatu saat aku bisa bangun kuliah ini. Sudah kuliah, datang lagi doa lagi, datang lagi. 4 tahun dia berdoa kayak itu, mustahil dia tak bisa bangun itu kampus. Tapi anak kuliah sekarang kayak mana? Datang dari rumah ke kampus, balik. Datang, oh dosanya kate, asik, balik. Kayak itu 4 tahun, Pak. Rumah, kampus, rumah, kampus, rumah, kampus. Kayak itu tiap hari. Tiap hari kayak itu. Padahal Allah sudah memberikan sinyal-sinyal. Nah, inilah orang-orang yang dia bermentalnya mental kaya. Tak kata yang kebetulan, dari Allah, bahwa semua ini takdir dari Allah dan sudah tertulis di Lauh Mahfuz.
Nah, tiga kesulitan inilah yang kita ajarkan dengan anak-anak kita supaya dia menjadi Nabi Yusuf selanjutnya. Begitu ada masalah dia kuat. Begitu ada ujian syahwat, diuji dengan syahwat, diuji dengan narkoba, dia mampu menolak. Yang ketiga, dia tidak ada emosional. Jadi jangan bangga bapak-bapak, ibu-ibu, anak kita yang dikit-dikit bebala. Dikit-dikit bebala. Ngapa nak ngembek parang? Iya itu nak aku bunuh dia. Berarti uang ini ida allazina yunfiku nafis sarra'i wad dara. Ida infak lapang dan sempit alias pelit. Angko yang galak marah-marah itu bu, itu pelit uangnya. Dikit-dikit marah. Nah itu berarti pelit, dikit-dikit bebala. Nah itu berarti pelit dia. Tak mampu menahan emosi, tak mampu menahan amarah. Jadi yang pertama ujian kesulitan yaitu kekuatan ruh, ilmu agama. Ujian syahwat, ikatan hati atau emotional bonding. Ikatan hati wong tua si ayah dengan anak. Yang ketiga ujian amarah yaitu sedekah. Lapang dan sempit, susah dan senang, itulah solusinya supaya anak-anak kita ini mampu mengatasi tiga ujian ini. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa sami'na wa ata'na, semoga kita istiqomah dalam kebaikan dan istiqomah dalam kebenaran. Tak lupa juga senantiasa kita mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin sekarang sedang sakit, semoga Allah angkat semua penyakitnya. Yang ada masalah semoga Allah berikan jalan keluarnya. Yang ada hajat semoga Allah kabulkan semua hajatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna alaili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.